Selamat datang kembali di podcast Numpang Sebentar. Nah, kita sudah seminggu ya nggak. Masa yang mana? Hai. Ya gimana? Apa nih, Juk? Kita lagi ada di Kopi Kenangan, yang dimana rame karena jujur apanya sih yang terkenal dari Kopken? Aku nggak tahu signature dia. Signature-nya ya kopi susunya sih sebenarnya. Oh, jujur sebenarnya. Itu apa? Kopi susu. Enak. Nah akhirnya nih melawan menjilat ludah sendiri. Kenapa? Pesan kopi di malam hari. Kenapa nggak mesen matcha? Karena jujur ya nggak enak bacanya. Masa? Kita nyoba emang. Udah jadi pernah beli 2 kali kan. Kopken di? Kopken di Dalung sama di Renon. Renon. Berarti ini pertama kali yang di sini. Pertama kali ini BTW kita di Kopken Simpang 6. Yang dimana Kopken ini 24 jam. 24 jam memang. Jadi kalau mau misalkan mau ngerjain tugas nih terus udah jam 2 gitu, tapi mau ngopi yang udah pasti enak gitu, kesini. Enak kopi ya? Coba sih. Menurutku enak sih, menurutku enak. Aku belum pernah nyoba kopsunya. Oke lah. Inilah. Ya, coba kok yang americano ya. Ini emang sharing aja sih mulutnya. Americanonya jujur 11-12 sama TKJ. Aneh. Pahit. Ya gitulah. Ada kayak mana yang ngeliatin kita? Katamu mana? Oh gitu? Oh itu cermin? Enggak, itu kaca. Ya jadi gitu. Dan di sini rame ya, jadinya kita dapetnya yang outdoor. Yang di dalam rame. Tadinya sebenarnya mau nyari yang AC gitu, redang anjir. Asli. Tapi emang malam minggu juga, satu. Kedua, emang menangnya dia emang 24 jam itu sih. Betul, dan beberapa spot tuh ada colokan jadinya ya bikin orang stay makin lama sih. Setuju. Ada free wifi lagi kan? Udah, kena. Terus yang mungkin mau WFC ya. Iya, betul. Brandingannya juga menang Kopken gitu kan 24 jam. Betul. Kita mau bahas apa? Ya, jadi kita akan membahas tentang kami setuju bahwa MBG adalah program yang berhasil. Emang ada pembicaraan itu di internet? Ada. Lah, MBG tidak akan pernah tidak dibicarakan. Selalu akan dibicarakan. Maksudnya berhasil kalau eksekusinya dengan benar gitu ya. Memperkerjakan orang-orang yang memang ahli dalam gizi. Kenyataannya kan purnawirawan semua. Gizi. Loh kan tentara di hutan tuh dilatih untuk gimana caranya bisa survive dalam keadaan yang sangat minim lah. Ya kan? Nah, berarti kan hal itu membuktikan bahwa tentara tuh terlatih masalah gizi, cuy. Di hutan aja berhasil, apalagi di kehidupan sehari-hari normal. Oh, jadi itu reasonnya. Iya. Oh, bukannya bagi-bagi jabatan. Hah? Iya, jadi kita setuju kalau misalnya memang penerapannya dikerjakan dengan benar. Betul. Ya, kita nggak usah, masa kita goblok banget sih ngelihat dengan fakta yang ada bahwa itu terjadi baik-baik saja gitu. Emang apa faktanya lu tuh? Iya, contoh kayak misalkan ini contoh aja yang ada di sosmed ya, yang udah bersebaran. Jadi budget makanannya let's say sekian, tapi ternyata yang didapetin kayak tidak layak gitu. Kan itu ini SPPG-nya. Setiap SPPG kan beda-beda. Iya beda-beda, tapi kan kenyataannya sama semua. Tapi kita tahu gak sih yang baru-baru ini Pak Prabowo baru lagi. Aku kira kan yang kemarin yang tidak itu kan ya hening lah. Lelo dulu lah maksudku Pak Prabowo. Oh, ada lagi? Ada lagi. Apa? Di acara apa gitu. Pokoknya banyak lah menteri-menteri. Habis itu kan masalah dolar ini nih tuh meningkat tuh. Iya.
jadi 17.000 berapa gitu sekarang. Iya. Terakhir kita buat video 17.500 kan? Ya, sama masih sama. 600-an gak sih? 17.600. Oh itu ya. Ya kan? Naik. Ya itu dah. Terus Pak Prabowo bilang, itu yang bilang dolar naik. Kan kita di desa-desa, orang desa nggak pakai dolar. Ngomong gitu. Wah anjing. Mohon maaf ini. Soalnya ini udah janggal banget soalnya. Jujur aja. Di desa nggak pakai dolar. Di mana anjir lu nggak tahu? Baru. Memang berani sih. Maksudku nggak lelo dulu digas sama dia masih pede. Pak, gimana mau pakai dolar Pak? Sekolah aja PSD doang. Iya. Ah, siapa? Maksudnya yang di desa beberapa. Nih, kan di desa masih barter. Nggak dolar masih barter. Oh barter ya. Aja aku nggak tahu lagi. Karena aku tuh mungkin belum terpapar kali ya. Soalnya gini udah ngeliat yang viral tentang muka beliau nih. Skip soalnya udah pasti aneh. Bener kan aneh kata maneh anjir. Kasian gitu udah tua. Masih cuy. Iya. Ya gitulah. Ya. Nggak jauh-jauh dari beliau belakangan ini ramenya. Apalagi sih yang ramai bisa. Akhirnya Pak Nadiem Makarim. Iya, Pak Nadiem Makarim. Dikatakan di penjara ya. Kondisinya udah keluar sekitar berapa tahun gitu dan juga denda berapa aku lupa. Dan itu menjadi polemik juga di sosmed ya. Lebih tepatnya para influencer dan juga orang-orang yang ngerti tentang politik tuh bersuara gitu. Katanya 18 tahun penjara dan 5,6 triliun denda. Banyak tuh. Hak jaksanya bilang gini, ini nggak wajar nih kekayaannya Nadiem denda tinggi 5,6 triliun. Masa gitu? Tanya di berita. Anjir. Tapi polanya udah ketahuan gak sih? Iya. Aku udah mikir ini pasti ada pahlawan kesiangan. Pasti memang ada Kapten Amerika being Kapten Amerika gitu. Siapa tuh? Ya, adalah nanti lihat aja. Seperti kasus-kasus sebelumnya. Iya, dan yang kita nggak usah bodoh lah kasusnya Patong Melembong aja gimana kan? Nggak kaget lah kalau misalnya ntar ada berita Pak Prabowo mengabolisi dakwa apa sih istilahnya tuh sanksi dari Pak Nadiem. Iya. Dan lagi-lagi yang dikecewakan adalah si pria itu disebut lagi tapi tidak muncul. Padahal pas lagi zamannya dia yang nyuruh nggak salah, ya nggak sih? Oh, pas di pengadilannya maksudnya disebut namanya pria Solo itu. Iya, ya kan? Kan sama juga yang Pak Tom kan juga gitu. Padahal kan secara perintah ya si pria itu yang menyuruh, yang memerintahkan gitu kan. Ini kita masih asumsi aja Pak Bro bakal ngasih abolisi segala macam, tapi belum tentu juga. Belum tentu juga. Ntar cek dulu. Lucu sih dari tadi kita ngomong gak ke-record sih lucu. Udah bagus ya anjir. Tapi di Twitter tuh kepecah. So. Ini kayak berteduh kita jatuh. Ya hujan. Ganggu, maksudku bagus estetik tapi ganggu gitu. Tapi bagus buat background bagus. Terpecah Cuk di internet Cuk, di Twitter. Ada yang setuju Pak Nadiem di penjara, ada yang nggak setuju. Iya betul, aku baca ada yang bilang intinya mau gimana pun si sanksi yang didapat ya. Kami kecewa dengan Pak Nadiem menjadi menteri gitu. Ya ada yang kecewa sama menteri, ada yang nggak suka dia dengan akun Gojeknya kan. Oh gitu. Iya dia nggak suka dengan dia nge-building Gojek. Iya kayak kelas pekerja tuh nggak ada BPJS, nggak ada ini, nggak ada keselamatan, ada jaminan gitulah para driver ini. Maksudnya dikasih lapangan pekerjaan udah alhamdulillah nggak sih? Iya. Itu next point nggak sih sebenarnya? Yang kayak Iya. Itu kan tapi kan itu tugasnya pemerintah kan buat aturannya sebenarnya. Kalau kebijakan perusahaan ya seuntung-untungnya perusahaan. Iya benar itu dan itu pun sudah mencoba realistis gak sih? Iya. Karena kalau maksain ada tunjangan kayaknya makin gak untung. Kan orang ngebuat sesuatu kan biar nyari untung. Gimana sih orang? Anyway, udah terlalu berat pembahasannya. Gimana Gon? Apa? What's
happening in your life Berani. in a week. Ya. Kan saya beberapa kerjaan kan. Wah. Itu dia. Kita belum diomongin ya kalau aku nganggur sebelumnya di episode sebelumnya. Iya betul. Jadi gimana Gun? Oke. Ya, jadi aku tuh episode sebelumnya tuh masih nganggur tuh. Yang kita terakhir tag di mana? Gogo sama di mana sebelumnya? Bomblok tuh masih nganggur tuh kan kalau nggak salah ya. Nah, itu udah. Itu nganggur, set kerja baru sekarang ya masuk seminggu lah. 2 minggu lah. Masa ya? Seminggu nggak sih? Dari 4 Mei. Iya lagi. Minggu. Jujur seminggu pertama stres. Kok lah? Ya kerja mah ada yang nggak stres anjir. Iya. Mungkin karena pressure kali ya. Ya, pressure-nya beda. Kan sebelumnya aku F&B kan. Operasional ya udah lo operasional jalan aja gitu tanpa ada tekanan pikiran gitu. Ya. Terus? Nah, kan pas nganggur tuh pas kerja sebelumnya juga aku mikir kayaknya aku cocoknya emang content creator deh kerjanya gitu kan. Sekarang dikasih opportunity content creator terus gimana? Kayak jadi kang parkir aja cocok. Sumpah. Gak tau ya, aku mikirnya apa sih? Iya cok. Terlalu pengen ikut frame. Iya nih, belum juga rame, nanti tunggu rame dulu. Aku mikirnya ya itulah beda ini tekanannya. Kalau operasional kan mainnya di fisik doang ya, nggak ada di kalau konten creator tuh belum mikir ide konten segala macam. Iya betul, apalagi sepertinya aku melihat Guntur nih kayak pekerjaanku dulu gitu. Kan kayak konten creator, nah itu aku mau tanyain. Kan dari planning, eksekusi sampai editing tuh sendiri. Kayak gitu juga. Aku gitu juga. Yang atau ya mungkin beberapa pekerjaan, beberapa tempat kerja tuh memang ada yang dipisah bagian-bagiannya. Kayak dari planning konten, shooting atau produksi konten, sampai editing tuh ada yang beda-beda orang. Nah cuman beberapa tempat juga ada yang digabung jadi satu orang nih, one man show gitu. Kalau one man show-nya ya udahlah aku nggak masalah gitu loh. Sebenarnya aku bisa lah planning mah, ide udah tinggal buat take, edit gitu loh saya kan. Ya betul, dan juga kan planning juga bisa dibantu dengan AI sebenarnya. Ya. Abis itu yang aku permasalahan adalah realitanya ini Cuk. Kita sebagai staff content creator tuh harus nyamain ngejar kreativitas manajernya gitu Pak. Level kreativitas manajer. Misal manajernya pengen kreativitasnya nih segini nih, tapi kitanya bisa segini. Wah itu ngejar kreativitasnya tuh yang nggak bisa tuh aku tuh. Nah ya betul, itu juga menjadi apa ya, PR-ku juga sebenarnya, mengejar ekspektasi sebenarnya. Nah itu tuh ekspektasi kreativitas. Sedangkan kreativitas kan abstrak ya. Iya, dan apa ya, subjektif gak sih? Iya sangat subjektif, kayak bagiku itu kreatif tuh. Iya, ya tapi menurut orang atau menurut atasan tuh kayak kurang gitu. Iya kan. Anjir. Penilaian subjektif. Iya. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya aku F&B operasional, minuman ini enak atau nggak enak kan bisa objektif gitu. Kegosongan nih minumannya atau Iya, makanannya. makanannya atau terlalu kebanyakan air nih kan bisa. Iya. Kalau ini emang, iya sih benar. Abstrak gitu. Dan juga lagi-lagi membuat konten, terlebih konten video pendek ya, Reels, TikTok gitu kan. Itu kan pasti patokannya udah pasti ke konten orang lain. Gak mungkin yang original tuh sangat jarang sekali lah. Dan jadi makanya untuk nilai pakemnya tuh tidak terbatas menurutku sih. Maksudnya nilai pakem? Maksudnya bagusnya tuh kayak gini loh, ya belum tentu. Itulah. Ya apalagi kita misalnya udah ikutin istilahnya formulanya orang nih, tapi belum tentu rame gitu. Gitu. Ada yang kita buatnya asal-asalan rame tiba-tiba. Iya, betul. Gak tentu. Makanya sebenarnya yang penting tuh udah planning dengan baik, mau eksekusi dan ada hasilnya. Itu lebih baik daripada kebanyakan ini itu pengen ini itu gitu. Nah iya. Nah itulah aku misalnya
kontenku tuh konten-konten yang standar monoton POV gitu. POV ini gitu Bang masih. Nah, atasanku tuh maunya tuh aku tuh tampil habis itu isi VO, isi yang sangat engaging gitu-gitu kan. Ah ya. Berarti tapi kayak di ini juga dong. Ditargetin engagement juga. Iya, follower harus naik. Nih. Sama kita Iya. Itu udah yang realitanya, wah ternyata emang kayaknya aku nggak tahu antara kaget baru pertama kali kerja sebagai itu atau menyadari kayak jadi kang parkir aja lebih seru. Enggak, memang kayak gitu kok. Apa merendahkan kang parkir yang maksud gue? Enggak rendah. Walaupun cuma kayak bayar udah tinggal kan. Iya, anjing juga sih. Maksudnya enggak itu realita kebanyakan bagian pekerjaan content creation di beberapa tempat kerja sih itu. Ya bagian di bidang kreatif lah maksudku. Bidang kreatif gitu. Iya. Apalagi kalau misalkan dapat tempat kerjanya sorry to say nggak pakai orang dalam. Nah itu makin pressure banget sebenarnya. Ya sih. Nah abis itu tadi aku kepikiran berarti sebenarnya di bidang kreatif tuh enakan freelance soalnya kan ekspektasi kreativitas ya di kita soalnya kan vendor misalnya klien tuh percaya kita karena ngelihat hasil kerja kita loh. Kreativitas tuh kita tuh kayak gini makanya dia seneng gitu. Betul. Memang at the end of the day udah kalau memang si let's say si content kreatornya itu sudah lumayan settle, akhirnya ngambil freelance sebenarnya. Ya, salah satunya kan jadi content kreator itu freelance. Kayak gitu. Jadi tidak terikat dengan perusahaan manapun. Ya itu loh, aku saking stresnya aku di kantor ya. Pernah nih aku ke pressure. Ini kan baru pertama kali aku ini ya. Content creator lah. Dadakan cu. Ini konten besok harus jadi ya. Itu waktu itu kan ya di mall gitulah aku kerjakan. Pertama kali time zone buka, bukan pertama kali sih, maksudnya pertama kali ada mainan baru nih di time zone hari itu. Besok harus udah upload ya. Itu aku bingung tuh nih bikin konten kayak gimana, editnya kayak gimana, ambil footage-nya kayak gimana, pusing. Itu keringat dingin mau nangis aku jujur. ya itu mungkin juga karena dari udah lama nggak kerja yang pertama kan, udah berbulan-bulan nggak kerja. Yang kedua akhirnya ngambil kerjaan yang tidak linear dengan pekerjaan sebelumnya gitu. Jadi makin jadi itu pressure tuh. Pressure juga. Ini aku mikir, ini apa aku kabur aja, langsung ku pulang ini, langsung ku blok orang-orang ini, langsung pindah. Udah. Sorry, itu kayak ngeditnya pakai apa? HP atau laptop? Laptop. Oh laptop. Tapi tidak ada kewajiban ngedit pakai laptop kan? Nggak ada. Tapi yang aku bingung itu ini harus besok jadi. Tapi aku belum tahu mau buat apa. Idenya nggak tahu kayak gimana atau segala macam tuh. Iya. Makanya kalau menurutku mungkin saran sih kayak apalagi sekarang udah ada template CapCut ya. Nah itu tetap lagi-lagi kalau memang mau ada informasi kayak gitu kasih konten POV dulu sih sebenarnya. Konten POV? Konten footage gitu ngasih highlight bahwa ini loh ada yang baru di tempat kerja tersebut. Habis itu nanti dilempar dulu kan. Iya pakai template aja, tapi footage banyakin gitu. Lempar, baru nanti kalau ada revisi baru dah dibuat lagi gitu. Kalau menurut gue ya. Ya itu akhirnya aku buat yaudahlah, buat konten POV aja lah gitu yang paling gampang gitu. Dia berharapnya VO kan? Ya VO gitu. Iya voice over. Nah itu mungkin voice over bisa aja, tapi kan tentu perlu ada videonya kan. Mau sebagus-bagusnya VO juga kalau visualnya kurang juga ngapain gitu. Iya, maksudku kalau VO kan berarti menjual banget suara cowok VO gitu. Iya, walaupun sebenarnya bisa pakai AI sih. Bisa pakai AI. Nanti diketik aja si prompternya. Apa namanya? Bukan AI, pakai voice over yang bawaan aplikasinya. Kan ada di CapCut tuh. Nanti ketik aja per frame-nya apa gitu. Nah, kalau kendala dulu konten creator sama juga kayak gitu. Apa yang keep permasalahan adalah yang keep planning, eksekusi, editing itu yang keep permasalahan. Yang aku permasalahan itu karena aku harus ngerjain sendiri. Ditambah kadang aku harus mendadak jaga toko itu itu yang capek sih.
Karena emang jujur, memang aku kelihatannya kayak asik nih sama orang gitu, ngobrol-ngobrol. Tapi kalau memang udah ketemu orang baru tuh diem anjir. Aing diem asli sebenarnya. Gitu. Paham. Apalagi ketemu customer kan. Kayak sebenarnya kan SPG atau SPB kan harus talkative kan. Gitu. Nah, itu aku sebenarnya nggak mau. Makanya udah dikurang-kurangin tuh. Tak kira kan bulan depan nggak dapat nih. Tetap dapat jadwal ternyata Ci. Iya Allah. Memang diganti sih uang hariannya, cuman ya maksudnya biarlah kasih aku fokus konten aja gitu loh. Nah, itu pun juga tempatku sebelumnya juga ekspektasinya lumayan tinggi tapi dengan persiapan orang dan juga budgetnya yang kurang. Jadinya tidak nggak match, nggak dapat gitu. Misalkan nih mau dapat orang yang ganteng gitu, yang proper bule gitu. Tapi budgetnya cuma 200.000, anjir mana bisa gitu maksudnya. Susah. Bisa, tapi kan apakah lebih baik bayarnya agak mahal tapi memang dia sudah siap di depan kamera gitu loh. Kan briefingnya enak gitu. 200 sih. Jujur aku pernah nge-approach kan. Jadi aku masuk grup model sebali gitu. Jadi isinya kayaknya banyak model freelance gitu kan. Aku ngelempar lah, butuh model ini, bule ini buat ngetek ini, buat konten ini, buat foto katalog gitu. Banyak yang ngechat tuh. Rata-rata budgetnya 1 juta per 2 jam, anjir. Lu kagak ada yang di bawah 1 juta atau di bawah 500.000. Ya, kagak ada Kak, itu mah Kak segitu mah. Ya, udah enggak jadi dah gitu. Yang murah, giliran pakai yang murah. Kok ini enggak jelek sih orangnya, enggak cakep gitu. Ya Allah, segimana? Ya kan ini sesuai budget anjir. Tolol. Lucu aja. Tapi kalau di kasus di aku, budget kayaknya nggak ada masalah sih. Model. Nah, model juga. Nah, aku disuruh nggak dipaksa sih. Coba kalau bisa pakai model, kan konten POV nggak ada model gitu kan. Betul. Pakai model. Nah, ini juga kendalaku nih. Aku tuh belum ada pengalaman ngarahin model. Kak, coba kayak gini. Betul, memang. Inilah tolonglah para lebar kerja ya. Tolong didampingi gitu loh. Karena kita tuh belum tentu gak bisa. Susah. Pun bisa nih. Kadang canggung gitu loh. Dan bingung. Betul ya. Ini juga pengalaman gue nih ya. Pernah. Ini foto. Oh, akhirnya dapat model yang ganteng. Berapa budget? 500.000. Wih. Wah, itu udah yang. Berarti first time dia. Itu bisa dibilang untuk terakhir kalinya gitu. Pakai dia. Karena Sering dulu ya sebelum. itu pertama endorse. Nah, yang kedua pakai dia buat foto katalog. Ada katalog baru kan. Sama mau memperbarui katalog jadi biar di e-commerce sama di website tuh bagus. Ya Allah, Cip. Ini aing dari sewa studio, persiapan kamera. Ternyata hanya pakai handphoneku karena memang nyewa kamera tidak mahal, tapi aku nggak ngerti pakainya. Mau nyewa fotografer mahal, budget nggak masuk. Waduh, anjir, ya udah. Terus nyiapin baju aku, set up studio nih biar sesuai yang aku pengen aku. Sampai aing yang ngehubungin, yang approach dia juga gitu. Itu memang itu kerja saat itu. Itu kerja anjir. Aku ini nyari duit gede banget anjir gitu. Terus itu sampai akhirnya dibantuin lah, tapi udah setengah jalan, Cuk. Yo Allah. Apa nyetrikain bajunya nih biar rapi? Aing asli respect memang. Kayaknya jahit juga bajunya. Di tempat jahit. Hampir tapi nggak jadi anjir. Itulah perjuangan sih. Itu kita tahan tuh setahun tuh. Ya untungnya sayangnya tidak. Ya mungkin karena Gen Z kali ya. Sorry banget nih para owner, para HRD. Ya mungkin memang kalau ada talent atau ada pekerja Gen Z gitu ya yang kurang kerjanya, mohon maaf lah gitu. Aku cuma 10 bulan aja. 10 bulan. Belum setahun berarti Belum. Aku juga ini kalau kan dilihat probation lah 3 bulan standar lah ya. Ini jelek-jelekku nih, firasatku kayak 3 bulan diberhentiin aku sih. Ya kalau misalkan ternyata kayak gini mulu gitu ya. Kalau merasa memang pressure gitu ya.
Kayak dari pihak mallnya ya. Enggak, kan yang ke pressure kan pasti K dong. Iya, maksudnya kalau nggak ada improve dari segi konten gitu-gitu loh, paham nggak sih? Iya, iya. Apalagi nggak kontennya nggak achieve nambah follower atau viewsnya gimana gitu. Nah, itu sebenarnya nambah followers dan juga engagement tuh bukan tanggung jawab konten kreator sih sebenarnya. Emang tanggung jawab siapa Bang? Ya tanggung jawab dari yang lain maksudnya. Kan tugasnya kan bikin konten. Ya kan tujuannya bikin konten biar ada follower dan engagement naik dong. Ya iya, tapi kan itu tidak bisa dibebankan ke orang yang bikin konten sebenarnya. Itu job desk mungkin dari si atasannya nge-approach ke pegawainya gimana nih biar si kontennya menarik gitu loh. Nah gitu dah. Sebenarnya ekspektasi realita yang kan sebelum aku kerja di sini tuh kayaknya bisa nih aku konten gitu kan bisa nih. Wah, salah anjing nggak bisa nih. Yang ku nggak bisanya itu ngejar ekspektasi kreativitas atasan. Kalau bikin konten mah ya udah bikin konten aja gitu maksud kalau aku. Betul. Ya, jadi ini bukan yang nggak bersyukur dapat pekerjaan ya, tapi ke keluh kesah. Namanya manusia mah ngeluh boleh, berhenti jangan. Anjing. Kan kita masih nunggu 19 juta lapangan pekerjaan. Betul. Bohong sih. Tapi ya gitu. Kita memang masalah MC itu. Hah? MC cerdas cermat itu. Aduh iya lagi. MC-nya atau keseluruhan? Jurinya. Oh, jurinya. Janggal. Tapi MC-nya kasihan ya, dia berhenti apa diberhentikan? Diberhentikan sepihak. Masa? Dia kerjanya apa sih emang MC-nya ini? Di mana kerjanya gitu? Ya mungkin karena dia tuh kan harusnya kan dia kan yang mengarahkan acara kan. Nah, kan sebenarnya tuh si jurinya udah bilang bahwa artikulasinya nggak jelas dan juga memang jawabannya bener yang tim 2, padahal kan tim A itu padahal tim 2 itu ngikutin jawaban tim A gitu kan. Nah, harusnya harapannya netizen si MC itu menyanggah untuk ngasih tahu ke juri bahwa ini loh jawaban tim A gitu harusnya harapan netizen. Tapi MC-nya malah iya aja. Iya, malah membela lah gitu. Membela jurinya. Iya, kayak lebih tepatnya ya udahlah daripada ntar kerjaan gue hilang gitu. Gitu. Si MC ini kerja di pemerintahan itu juga MPR itu. Oh enggak, itu dia freelance kayaknya deh. Diambil gitu. Kan freelance, ngapain diberhentikan? Kan freelance. Mungkin dia juga ada kerja tetap gitu kan? Oh, di MPR-nya itu. Walaupun dia ada statement bahwa tidak dipekerjakan lagi kan. Ya kan eventnya udah selesai. Ngapain dia? Makanya. ada statement gitu, aku lupa di IG-nya siapa gitu. Iya, Cuk. Banyak banget berita-berita gitu. Kayak ngerasa gak belakangan itu kayak vibe-nya tuh suram banget. Iya nggak? Ada nggak sih yang bener? Aku tanya deh. Apa ya? Enggak, kayak ngerasanya vibe-nya belakang ini kayak suram gitu apa enggak? Berita dari pemerintah? Enggak berita, apa ya? Kayak keadaan sekitar gitu loh, kayak anjing kok vibe-nya suram banget ya apa? Iya, so far sih ya. Iya kan? Nggak ada yang bikin happy gitu. Aku ngeliat orang-orang di jalan juga, wah ini orang cuma untuk survive aja nih, gerak nih. Anjir ya, biar kagak minjem-minjem. Biar kagak, ya biar bisa makan aja 3 kali sehari gitu. Nggak tahu lah. Yang gitulah. Kalau kayak belakang ini apa Cuk? Ini aja. Gitu-gitu aja lagi. Tapi kayak lebih nyaman pekerjaan ini kan daripada sebelumnya. Tentu ya. Lebih santai walaupun ngajar anak-anak tuh. Dibilang santai enggak sebenarnya. Karena aku kan orang kepercayaan yang bisa dibilang kan dari bosku gitu. Jadi akhirnya karena ini nanti mau ada dapat bantuan pemerintah gitu kan. Itu kan persiapan sama nanti eksekusinya kan itu lumayan ribet tuh. Nah, ini aku lagi di persiapannya. Lebih ke ngumpulin berkas sama datanya sih. Oh. Nah, itu lagi lumayan ribet hari ini. Karena banyak banget yang mintain anjir. Pressure-nya banyak, pressurean yang ini apa yang kemarin? Pressure yang kemarin. Kalau yang ini lebih tepatnya pressure ke pendapatan siswa dan mahasiswa sih. Karena kita swasta kan. Tapi kan bukan KK kan bukan tim marketing ya, no? Aku marketing. Aku lagi marketing juga.
Ya jadi memang agak triple job lah gitu. Tapi ringan job desk-nya, cuman ya itu harus ngejar apa namanya target siswa, dapetin siswa harus sekian, dapetin mahasiswa harus sekian. Karena kan nge-compare sama cabang yang lain gitu loh. Capeknya. Ya gimana? Kalau produknya emang kurang kan nggak bisa dijualin juga. Jujur memang udah mah saingan banyak, produknya gitu-gitu aja. Ya itu cabangnya banyak. Udah mah cabangnya banyak, lingkupnya satu pulau doang. Jadi akhirnya, dan gitu juga targetnya sama. Jadi akhirnya rebutan. Apanya rebutan? Misalkan nih, kan ada tiga kampus. Tiga kampus ini kan masih butuh mahasiswa. Ada satu mahasiswa nih. Iya. Bingung nih. Ya masih bingung nih, mau daftar di mana ya gitu. Let's say dia tinggalnya di daerah Nusa Dua gitu. Harusnya kan lingkup kampus Jimbaran kan. Tapi karena yang kampus utama butuh orang juga, diambil dah langsung. Oh gitu, bisa dipindahin gitu. Datanya. Bukan datanya. Jadi jadi per kampus tuh beda marketing itu loh. Jadi kita Harusnya yang di Renon tuh jangan ngambil market yang di sana. betul. Nah, gitu. Nah, Jadi kita karena targetnya adalah memenuhi kuota yang ditargetkan gitu ya. Tujuannya gitu. Jadi akhirnya rebutan. Sedangkan kita ngejelek-jelekin nggak bisa. harusnya. Nggak di sini loh. Percuma di tengah kota gitu. Orang gitu-gitu aja kan nggak bisa. Sedangkan marketing yang paling kencang, yang paling terkenal kampus utama. Kayak preman aja nggak boleh ambil lapak. Itulah. Ya realita kehidupan. Iya sih. Ya setidaknya pressure-nya tidak segimana lah dari yang sebelumnya. Betul. Tapi akhirnya aku bisa menyimpulkan lebih menarik yang sebelumnya. Menarik maksudnya gimana? Dalam arti kesempatanku berbahasa Inggris itu selalu dipakai. Kan kalau di sini nggak ada ya marketnya orang Indonesia, Oh, lebih monoton aja yang di sekarang. monoton template aja udah ngikutin sesuai workflow aja gitu. Kalau yang tempat sebelumnya tuh santai gitu, ke kantor bisa pakai celana pendek gitu. Terus juga bisa belum mandi langsung berangkat. Kalau ini kan corporate Pak, celana panjang, kemeja minimal, sepatuan gitu. Mandi pagi harus mandi minimal. Dan pagi banget lagi. Ya gitulah. Kalau aku itu sih, akhirnya belakangan ini aku udah bodo amat lah. Ini kalau ditonton sama manajerku nih udah kena ini. Aku juga ngomongin. Bosku sering ngeliat IG ku lagi. Mantan bosku ya, Be, udah. Kok cinta kamu? Ya gitulah. Ya belakangan ini udah bodo amatnya, maksudnya dari segi ini ya. Ekspektasi atasan kayak. Tapi tetap ya maksudnya berproduktif tetap maksudnya. Iyalah itulah. Tetap aku maksudnya dari segi kreatifnya, maksudnya ya udahlah emang kreatifku segini gitu Pak. Iya betul. Yang penting udah mencoba dan berusaha kan. Kalau revisi ya udah kita revisi kan gitu. Revisi ya. Betul. Oke, selama ini konten paling banyak revisi berapa, Ju? Dalam satu konten ya? Nah, aku ada trik ya, Cuk. Trikku nih kalau ketahuan aja dulu. Misal upload besok ya gitu, jam 10 misalnya. Aku udah jadi tuh hari itu sebenarnya, sorenya itu aku udah jadi, tapi aku belum kirim. Aku kirim subuh besok. Nggak mungkin dia bangun subuh dong maksudku. Tapi kan nanti revisi pas bangun ya? Nah, misalnya revisinya jam 7 jam 8 ya udah tunggu, nggak bisa jam 10, lama aku revisi. Jadi tergantung dia nih mau upload sekarang tapi nggak sesuai keinginan dia, atau revisi tapi telat. Nah, Oh jadi akhirnya lu langsung upload gitu ya? Oh aku tadi kayak anjing juga lu. Ya semoga nggak nonton. tapi kejadian kayak tadi cu. Tadi tuh sengaja aku udah dari kemarin aku jadi misalnya tur nih buatin editin ini gitu kan. Ini udah jadi tuh aku belum aku kirim. Aku besok lah subuh aku kirim gitu. Akhirnya subuh aku kirim. Dia ngebacanya baru jam 9. Jam 10 harus upload kan. Udah tuh upload aja. Udah aku upload. Tuh kayaknya ini salah deh.
Supaya di take out, di take down lagi. Akhirnya enggak, karena udah terlanjur like-nya banyak. Oh iya, iya. Hujan. Oh, hujan. Kayaknya, iya. Itu trik lucu. Kalau aku sih revisi aman sih maksudnya so far. Karena memang itu udah secara kreatif dia tuh tidak terlalu yang ekspektasi tinggi loh. Iya. Jadi revisi 2, 3, 4 udah gitu. Tapi nggak yang diubah dari awal tuh nggak. Aku yang diubah dari awal kayaknya enggak, tapi tambah-tambahin lagi. Kan kalau konten kan terus tambahin nyari footage lagi, apalagi ini kan istilahnya mall gede lah. Kan tunggu rame dulu kan baru bisa di footage-in gitu maksudku. Iya, karena kalau sepi kan jelek gitu loh, kurang lah gitu. Mepet dong. Terus mall rame sore. Sore, pagi jam 10 mana ada anjir. Iya kan. Orang itu masih berbuka anjir. Itu udah makanya. Ya itulah trikku, biar gak ada banyak revisi, ya udah terserah. Mau upload sekarang tapi gak sesuai keinginan beliau, atau revisi tapi telat uploadnya, udah pilih. Tapi kayaknya itu jangan keseringan deh. Apa? Takutnya dia nge anjir. Tapi dia enggaknya gini sih. Istilahnya dia ngechat aku lah. Tur, nih, ya kekuranganku lah. Kalau bisa editinnya cepetin ya. Dicepetin akhirnya nyuruhnya anjir. Tapi kalau aku misalnya butuhnya sekarang, aku bisa. Maksudnya kayak yang aku bilang tadi tuh, uploadnya besok ya. Nah aku pusing itu buat gimana ya. Nah itu aku bisa cepet tuh, hari itu aku selesai. Tapi balik lagi besoknya baru aku kirim. Gitu. Oh, mungkin kayak perbanyak nyari referensi mungkin ya. Oke, makanya itu. Mungkin aku berpikirnya ya, beliau ini kalau kita semakin cepat, semakin banyak revisinya gitu loh. Wah, bisa jadi sih. Iya. Kayaknya abisan nih ditambah ini gitu. Iya. Mungkin ada yang mau dibahas nggak apa kalau tentang sosial politik belakang ini? Sospol. Nggak ada sih, udah itu aja yang tadi tuh udah. Nadiem Makarim, rupiah naik, Pak Prabowo sama MC. Juri ya, itu juga. Sama ini paling homeless media tuh. Iya itu ya. Tapi ada media-media yang menafikan, ada media-media yang diem aja. Diam. Yang diem aja biasanya udah fix. Vokatif, Vokatif ya. Creative Fox. Iya, apa namanya? Narasi enggak ya? Narasi dia menafikan. Saya tidak. Vokatif menafikan nggak sih? Bikin kualifikasi dia? Masa dia bikin? Bikin. Aku nggak lihat. Bikin. Ya. Kita lihat. Pokoknya. Iya. Template lagi semuanya sama. Masa. Iya. Ya udah, anyway. Sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.